Pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kita dipelihara, kita dijagai sampai saat ini, kita dituntun senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai persekutuan doa kita. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Engkau yang menolong kami, menuntun kami, memelihara kami, Tuhan, dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Walaupun tantangan dunia semakin susah dan juga kehidupan yang bukan semakin mudah ya Tuhan. Tapi kami sungguh percaya dan kami sungguh menikmati pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami mau bersyukur pagi hari ini. Bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persekutuan doa pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam anugerah-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari kita mulai dengan pujian kunaikan syukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, atas kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kita harus selalu bersyukur di tengah-tengah tantangan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Maka haruslah kita bersyukur dan bersyukur setiap waktu. Karena itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kunaikan syukur Tuhan, kunaikan syukur. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan bersyukur karena kasih-Mu. Sekali lagi kami datang Tuhan dalam doa kami berterima kasih karena anugerah-Mu yang luar biasa. Kami nikmati setiap hari Tuhan. Kami sadar jalan yang kami lalui bukan jalan yang mudah, penuh tantangan, penuh dengan pergumulan. Namun kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa memelihara kami, menjagai kami, menuntun kami. Sehingga kami boleh tetap melalui hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Dan kami boleh menikmati kasih-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu di tengah-tengah kesibukan kami. Kami bersyukur kami punya komunitas yang baik Tuhan, komunitas yang membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami serahkan untuk persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan untuk Monik yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga berkati. Juga setiap kami Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang boleh bertumbuh ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Firman itu akan bertumbuh dalam hati kami dan boleh berbuah, menghasilkan berkat-berkat dan juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, kita disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan setiap waktu. Dan pagi ini kita juga tetap diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu. Kita punya pilihan. Kehidupan hari lepas hari bukan semakin mudah. Begitu banyak ramalan tentang tahun 2023, begitu banyak juga berita-berita yang sangat menggelisahkan, pembunuhan di sana-sini, bahkan oleh orang-orang percaya. Kita melihat begitu rusaknya dunia ini. Namun, satu kekuatan yang akan menolong kita yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, mengasihi Dia dengan setiap waktu kita, dan mengutamakan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita. Biarlah yang terutama dalam hidup ini adalah Yesus Kristus yang boleh menjadi Tuhan dan Selamat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, dan kita akan mempersiapkan hati kita. Yang terutama dalam hidup ini adalah Engkau Tuhan. Hati kami tetap melekat kepadamu. Ya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biarlah benar-benar Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, karena Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita berjalan bersama dengan Dia setiap waktu. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya
mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, ini kami Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan saat ini Tuhan kami ingin persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh melayakkan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami terlebih dahulu untuk kami boleh layak Tuhan untuk terima berkat firman-Mu pagi hari ini. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar Tuhan, kiranya Engkau boleh menjadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, yang siap dibentuk Tuhan, yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Kiranya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang jatuh di dalam hati kami Tuhan, itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat, untuk kami boleh menyampaikan kepada orang sekitar kami, bahwa Yesus itu Tuhan, dan setiap orang boleh melihat Yesus dalam hidup kami, dan setiap orang juga boleh rindu mengenal siapa Tuhan Yesus itu lewat hidup kami. Bapa, kiranya Engkau yang boleh berbicara, ini waktu-Mu Tuhan, otoritas kami serahkan kepadamu, biar kami punya telinga yang mau mendengar Tuhan, dan terus kepekaan di dalam roh-Mu Tuhan, untuk kami mau makin dengar-dengaran sama Tuhan, menjadi anak Tuhan yang makin hari makin baik, yang hidupnya makin berkenan dan memuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, yang terus takut akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah, kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyempurnakan setiap firman Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan, kiranya Engkau boleh berbicara dan boleh memberkati setiap orang yang mendengar. Sekali lagi Tuhan, kayak mau usir Tuhan segala kuasa yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Kiranya internet boleh berjalan lancar, kami boleh berkonsentrasi, tidak ada gangguan. Dan sekali lagi Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, tema pagi ini yang saya mau sharingkan, saya kasih judul Kekasih Tuhan. Iya. Kalau namanya jadi kekasih, pasti pertama diawali dengan adanya perjumpaan, gitu ya. Kemudian ada perjumpaan, ada pertemuan, dan kemudian jatuh cinta dulu, gitu. Nah, setiap kita pasti pernah yang namanya jatuh cinta. Next slide. Gitu. Sama mantan pacar kita sekarang, atau yang masih pacaran, mungkin sekarang jatuh cinta, gitu. Bagaimana rasanya ketika kita jatuh cinta? Ada yang mau sharing? Ya. Kalau kita jatuh cinta, kata lagu Tanda Titip Puspa, jatuh cinta berjuta rasanya, biar sayang, biar malam, terbayang wajahnya, gitu ya. Terus kalau waktu zaman saya SMA dulu tuh ada lagunya Dina Mariana tuh, aku inget katanya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, gitu ya. Mau mandi ingat kamu, mau ngapain aja ingat kamu, gitu. Begitu nggak kita waktu kita jatuh cinta pertama kali sama kekasih hati kita, gitu. Saat kita jatuh cinta sama kekasih kita, rasanya tuh kita selalu ingin dekat, gitu ya, selalu ingin bersama, gitu. Sedih kalau nggak ketemu-ketemu, gitu ya. Dulu waktu saya pacaran sama Rudy, karena jarak jauh LDR, kalau telepon-teleponan tuh bisa 3 jam, gitu. Kita teleponannya tuh jam 12, mulai jam 12 malam, karena dulu nggak ada HP kan, gitu. Adanya telepon harga teleponnya itu kalau jam 12 malam baru diskon, gitu. Jadi kita telepon-teleponannya jam 12 malam sampai jam 3 pagi setiap hari, gitu. Nggak bosen-bosen, gitu ya. Karena ya setiap hari rasanya kangen terus, gitu. Pasti Bapak Ibu juga pakai gitu ya, waktu dulu jatuh cinta, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita pernah jatuh cinta sama mantan pacar kita, pernah nggak kita jatuh cinta sama Tuhan? Gitu.
Kita pernah jatuh cinta sama Tuhan nggak? Terus kalau pernah, apa yang Bapak Ibu rasain ketika Bapak Ibu jatuh cinta sama Tuhan? Kita mungkin kenal Tuhan itu sebagai juru selamat, raja, bapak gitu ya, sahabat gitu, atau yang lainnya gitu. Apa yang Bapak Ibu eh, kenal tentang Tuhan kita? Siapa Tuhan, sosok Tuhan itu buat Bapak Ibu gitu? Pernah nggak Bapak Ibu menyatakan gitu bahwa Tuhan itu kekasih jiwa kita gitu? Kalau kita sering nyanyi lagu Yesus kekasih jiwaku gitu. Bener nggak kita pernah merasakan Yesus itu sebagai kekasih jiwa kita? Pernah nggak kita bilang, Tuhan, Engkau ini kekasih hatiku gitu? Pernah nggak kita tuh jatuh cinta sama Tuhan seperti kita jatuh cinta sama pacar kita yang selalu terus kebayang-bayang wajahnya Tuhan, terus selalu ingat kapan aja kita lagi ngapain aja kita tuh ingat Tuhan gitu. Terus kangen terus berada di hadiratnya Tuhan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak kita sadar kalau Tuhan itu nganggap kita tuh kekasih hatinya gitu? Kita pernah tahu nggak kalau Tuhan kita itu juga Tuhan yang romantis? Tuhan yang juga senang kalau dengar puji-pujian kita gitu. Terus Tuhan kita itu Tuhan yang juga cemburuan, yang nggak mau diduain gitu. Tuhan itu maunya jadi satu-satunya di dalam hidup kita loh. Pernah nggak kita tuh seperti itu sama Tuhan? Kita ingat betapa Tuhan itu cemburu ketika Tuhan itu bukan jadi yang nomor satu dalam hidup kita. Di Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Di situ banyak banget ya kalau di dalam perjanjian lama tuh dikatakan Tuhan itu Tuhan yang cemburu gitu. Tuhan nggak suka kalau kita tuh menyembah Allah lain, dia nggak mau diduain gitu. Cemburunya beda. Kalau kita kan cemburu itu iri sama kepunyaan orang lain gitu ya. Kalau ini ya bukan kepunyaan orang lain, ya memang Tuhan nggak suka sama miliknya sendiri. Nah, pagi ini kita mau diingetin gitu. Kenapa sih Tuhan itu jadiin kita kekasih-kekasihnya Tuhan? Kenapa sih Tuhan itu sampai bilang jangan sampai ada lain gitu. Allah itu Allah yang cemburu, Tuhan itu cemburu. Karena Tuhan itu mau jadiin kita mempelai-mempelainya Kristus. Di akhir zaman ini kita harus siapin bahwa kita ini diingetin, kita ini adalah mempelai-mempelainya Kristus yang akan Tuhan ajak masuk di dalam pesta perjamuannya Tuhan di dalam kekekalan. Status kekasih Tuhan itu buat saya adalah suatu kebanggaan gitu ya. Suatu kehormatan untuk bisa jadi kekasihnya Tuhan yang nilainya itu lebih dari promosi jabatan apapun gitu. Suatu kebanggaan kalau saya bisa dibilang aku ini kekasihnya Tuhan gitu. Tuhan dengan cintanya yang tidak terbatas menjadikan kita kekasih hatinya. Tetapi gimana dengan kita? Kita udah terima belum ungkapan cintanya Tuhan? Balas cintanya Tuhan. Karena hubungan cinta itu nggak bisa sepihak. Nggak bisa cuma satu orang aja yang bilang aku cinta kamu, tapi kalau lawannya nggak bilang aku juga cinta kamu, itu nggak akan bisa. Nggak akan ada pernah yang namanya hubungan kekasih kalau tidak ada aksi dan reaksi. Nah, ketika Tuhan bilang, aku cinta kamu, aku mengasihi kamu. Gimana reaksi kita ke Tuhan? Apakah kita terima Tuhan jadi kekasih hidup kita? Kalau kita sudah terima Tuhan jadi kekasih hati kita, apakah cinta itu masih terus ada di dalam hati kita? Apakah cinta itu masih terus membara, terus manis kayak baru pacaran, masih lengket kayak lem, kayak pertama kali kenal, maunya deket terus, masih apapun fokusnya cuma satu. Apa-apa, dikit-dikit, semuanya buat kekasih hatiku. Waktu saya persiapan ini, ya saya tiba-tiba ya bisa nangis terus gitu loh. Karena ini juga pertanyaan buat saya gitu. Terus hati saya
ketika saya lagi ngetik gitu ya, itu juga jadi pertanyaan buat saya. Kamu gimana? Kamu gimana? Gitu. Cek hati kamu dulu sebelum kamu ngomong. Seperti itu. Nah, ini juga pertanyaan buat kita semua, seberapa dekat hubungan kita sama Tuhan sekarang? Apakah kita itu bilang, aku mengasihi Tuhan cuma ketika sedang ada di gereja, ketika kita lagi doa pagi kayak gini, ada persekutuan, atau kita bilang cinta Tuhan ketika kita lagi butuh pertolongan Tuhan aja, ketika kita ada di saat-saat genting. Tapi ketika keadaan lagi baik-baik saja, ketika deadline pekerjaan, kita lagi sibuk pelayanan, hati kita yang mengasihi Tuhan, rindu Tuhan itu seolah-olah hilang. Karena semuanya terlupakan sama kesibukan kita. Kita dengan mudahnya bilang, nyanyi, aku mengasihi Tuhan. Tapi sesungguhnya hati kita itu udah gak ada lagi cinta sama Tuhan. Udah gak ada membara bilang, aku cinta, aku mengasihi Tuhan. Itu cuma hal yang biasa buat kita. Cuma sekedar ucapan di mulut, cuma sekedar lagu. Apakah benar seperti itu? Pagi ini Tuhan mau ingetin kita, bahwa kita ini kekasih-kekasihnya Tuhan, yang sedang Tuhan persiapkan jadi mempelai-mempelainya Tuhan nanti. Mempelai Tuhan bukan cuma kayak pernikahan kita di dunia ini secara fisik, tapi di dalam roh. Tuhan ingin kita siap jadi mempelai-mempelainya. Jadi ketika nanti Tuhan datang menjemput, nggak ada satupun yang ketinggalan. Kita mau buka Wahyu 19 ayat 6-10. Wahyu 19 ayat 6-10. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini tentang perjamuan kawin anak domba. Kita buka lagi dari Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Hal kerajaan sorga itu seperti kawin mengawinkan gitu ya. Nah, Kristus adalah mempelai prianya dan kita mempelai wanitanya. Waktunya kapan? Gak ada yang tahu. Dari dulu katanya sebentar lagi, sedikit lagi. Tapi ya nggak sampai-sampai gitu ya. Mana sampai sekarang? Buktinya belum, dari zaman 2000 tahun yang lalu katanya sebentar lagi di Alkitab kan gitu ya. Cuma kita memang nggak pernah tahu kapan waktunya. Next slide. Cuma yang jelas sekarang tandanya semakin jelas dan nyata gitu ya. Tanda-tanda kesudahan zaman itu sudah semakin nyata di depan kita. Gitu. Masihkah kita mau bilang masih lama itu bukan sekarang gitu. Coba kita buka di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu. Nah, ini kalau kita baca di sini dari 2 Timotius 3 ayat 1-5, benar nggak itu kondisi sekarang? Itu semua ada nggak sekarang? Makin jelas nggak? Makin nyata nggak? Semua itu ada sekarang. Gitu loh. Masihkah kita mau bilang, masih lama? Itu mah belum, nanti. Masih jauh. Nggak usah diomongin sekarang, nanti aja kalau udah deket. Kapan deketnya? Sedangkan tanda-tandanya udah semakin jelas gitu. Apakah kita yakin kita sudah jadi kekasihnya Tuhan yang benar-benar akan jadi mempelainya Tuhan di pesta kerajaan surga nanti? Apakah benar kita ini adalah orang-orang yang sudah prepare buat nanti jadi mempelainya Tuhan? Minyak di dalam lampu kita udah siap, udah kita siapin cadangannya. Apakah lampunya udah mau padam malah? Pertanyaan buat kita semua termasuk saya. Saya mau ambil dari Efesus 5 ayat 22-33. Itu dasar hidup suami istri. Menggambarkan hubungan kita jemaatnya dengan Kristus. Gitu ya. Kalau hubungan suami istri, kepalanya suami, kalau ini hubungan suami istri, kepalanya adalah Kristus. Dan kita istrinya adalah jemaat-jemaat gereja saat ini. Pertanyaan buat kita semua pagi ini, apakah kita sudah jadi mempelainya Tuhan yang sudah siap nanti diangkat Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali? Pertanyaan yang pertama, sudahkah kita menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini? Sebagai kepala pemimpin di hidup kita. Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam segala aspek kita. Itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2, sudahkah hidup kita kudus, benar, dan tidak bercela? Kalau kita bilang sayang, kalau kita bilang cinta, pasti kita bikin yang kita sayang itu senang. Kalau kita bilang sayang, cinta Tuhan, pasti mau bikin Tuhan senang terus. Lakukan yang Tuhan mau, dan kita tahu maunya Tuhan. Nah, kita bisa tahu maunya Tuhan itu apa. Kita bisa tahu Tuhan mau apa buat kita. Itu butuh keintiman. Itu butuh kedekatan dengan Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kenal maunya Tuhan. Nah, pagi ini kita ditanya, seberapa intim kita dengan Tuhan hari-hari ini? Seberapa besar kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan terus sekarang? Di waktu-waktu ini, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Sudahkah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik? Apa cuma sekedar kalau ada persekutuan seperti ini kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita ketemu Tuhan cuma kalau kita lagi ada masalah? Atau setiap saat kita pengen ketemu Tuhan terus? Lewat penyembahan kita sedang mengekspresikan kasih dan cinta Tuhan kepada Tuhan sebagai kekasih kita. Saat kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan selalu rindu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau nggak ketemu Tuhan, rasanya kangen gitu ya. Rasanya, aduh Tuhan, aku pengen selalu menyembah Tuhan gitu. Semakin kita berdiam diri dalam hadiratnya, kita akan makin kenal siapa Tuhan kita. Dan semakin kita kenal, semakin kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Semakin kita pengen deket-deket sama Tuhan. Yang keluar dari mulut kita itu juga pujian, penyembahan. Terus sama Tuhan, ungkapan hati kita maunya memuji Tuhan. Gitu. Semakin kita kenal Tuhan, ya kita semakin punya gairah, semakin punya cinta yang pengen terus kita kobarkan dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak pupuk, kita nggak pelihara, kita nggak berusaha bangun cinta itu terus, sama seperti hubungan suami istri. Ya cinta itu lama-lama kan pudar. Lama-lama cinta kita sama Tuhan itu juga kan cuma setengah. Gitu. Nah kalau pagi ini kita sudah bilang, aku sudah intim sama Tuhan. Aku sudah dekat sama Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Apa bukti cinta kita sama Tuhan?
Ngomong, "Tuhan, aku cinta Tuhan." Itu gampang. Tapi tanpa bukti dan tindakan nyata, perlu diragukan kebenarannya. Cinta yang tulus butuh pengorbanan. Sudahkah kita berkorban buat Tuhan? Apa kita masih suka pikir-pikir kalau kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan? Aduh, aku nih sibuk, aku nih banyak kegiatan, aku nih harus cari uang, aku nih harus begini gitu. Apa kita masih suka banyak alasan ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu? Kalau Tuhan pengen kita kasih sesuatu, apakah kita masih mikir, kebutuhan aku aja masih banyak kok aku udah dimintain terus? Kadang-kadang Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita. Tapi kita kalau buat sama Tuhan, kita masih hitung-hitungan. Kita masih suka mikir kalau mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, pertanyaan pagi ini, apa tindakan nyata kita yang sudah kita lakukan tanda kita mengasihi Tuhan? Nggak akan pernah cukup itu. Tapi mari kita terus belajar. Kita buktikan cinta kita sama Tuhan dengan berikan selalu yang terbaik buat Tuhan. Kemudian yang terakhir pertanyaannya pagi ini. Gimana penilaian Tuhan atas hidup kita? Kalau nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang apa sama kita? Apakah Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu? Siapa kamu? Apa Tuhan bilang, aku bergirang, aku bangga atasmu. Tuhan memuji kita. Di Yesaya 62 ayat 5 dikatakan, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Apakah Tuhan akan girang hati atas kita? 5 pertanyaan ini boleh kita renungkan sepanjang hari ini untuk kita boleh lakukan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kita nggak tahu kapan waktunya. Hidup ini singkat. Kita nggak tahu kapan pesta itu akan terlaksana. Kita harus siap. Kita harus dilayakan. Seperti tadi, pakai baju putih, pakai kain lenan. Itu kita diingatkan. Kita harus jaga hidup kekudusan terus sepanjang waktu. Supaya kita nggak terlewatkan ketika nanti Tuhan datang. Supaya kita sampai di dalam kekekalannya Tuhan. Mari kita terus berjaga-jaga, jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang udah siap-siap, yang udah prepare juga, pengen datang ke pestanya Tuhan, tapi akhirnya ketinggalan. Dunia berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Kesenangan hidup, kemewahan, tantangan, godaan, cobaan, masalah-masalah. Tapi firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 36 sampai 37 bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Yang penting tekun. Kita buka ya sama-sama ya. Ibrani 10 ayat 36 sampai 37. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari kita menjadi orang-orang yang terus bertekun di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang punya keintiman dengan Tuhan sampai tujuan akhir hidup kita. Kita bukan menjadi orang yang mengundurkan diri, tapi menjadi orang-orang yang menjadi pemenang, dan kita akhiri hidup kita dengan finish strong. Ya, God bless you. Semuanya kiranya boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, pagi ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami ini adalah kekasih-kekasih Tuhan, dan kami sedang Tuhan persiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Biar hati kami terus makin cinta sama Tuhan, makin dalam Tuhan, cinta akan Tuhan, dan terus Tuhan makin hari makin hati kami terus membara Tuhan untuk makin cinta dengan Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang
bisa membuat Tuhan bersuka atas hidup kami Tuhan, dan bikin Tuhan bangga atas hidup kami. Biar ini boleh menjadi komitmen kami Tuhan, untuk makin hari kami terus bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa menjaga kekudusan hidup kami Tuhan, dan makin hari kami menjadi orang yang berkenan buat Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus menolong kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh diingatkan bahwa waktu Tuhan datang semakin dekat, dan kami harus menjadi orang-orang yang prepare, yang bersiap diri untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan. Kami nggak jadi orang yang ketinggalan, tapi kami boleh diangkat Tuhan, masuk dalam awanan Tuhan yang permai. Ini kerinduan kami Tuhan, jangan sampai kami lepas dari Engkau Tuhan, biar piala minyak-minyak di dalam lampu kami terus menyala Tuhan, untuk kami terus berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menyelesaikan akhir hidup kami dengan finish strong, dan kami ketemu Tuhan dengan mendapat pujian. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini boleh selesai, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami, membuat kami semakin berkobar-kobar, untuk terus mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk Monik yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh saya juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Hari-hari kami dalam keluarga kami juga sudah pernah mengalami dari masa yang baik, masa yang paling sulit sekalipun, bahkan habis-habisan juga pernah kami alami. Kami melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita tuh luar biasa. Dia sungguh baik, dia lebih dari kekasih manapun. Dia menerima kita, bahkan ketika kita selingkuh sana-sini dengan keinginan-keinginan kita, dengan harta kita, dengan kesenangan kita, tapi dia menerima kita, selalu menerima kita apa adanya. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, dan kita akan hidup semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Mari kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa pagi yang akan kita naikkan. Ada pokok doa bisa dibaca di layar. Kemarin sudah saya bagikan, kita persiapkan hati kita. Ya, salah satu kalau hubungan kekasih selalu saling ingin menyenangkan. Demikian kita sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita nyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, biarlah ini menjadi kerinduan kita, menjadi apa isi hati kita, untuk semakin menyenangkan Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. Karena dia juga sudah menganggap kita sebagai kekasih mempelainya yang boleh menjagai kita setiap waktu dan memelihara kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu.
menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku kepadamu, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa juga untuk seluruh jemaat yang pengharapan, dimanapun kami berada, ada pimpinan Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.